Jota. Ini sebutan betul Mas. Kalau kita pisang. Hitung buatan Mas. Hitung buatan iki Mas. Wah. Cocok. Ini kacangnya cocok. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bertemu lagi. Beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan kita sudah menapak di Hari Raya Idul Adha. Beberapa bahasan sebelumnya juga sudah membahas tentang penyediaan penjualan hewan kurban yang ada di wilayah Boyolali, yang di Sukoharjo, Solo. Kali ini di wilayah ADC. Platnya ADC. Klaten. Klaten. G wono. Kemarin A Solo, B Sukoharjo. Iya, C Klaten. C Klaten. D ke Sukoharjo. Nah, saya ini dari warga Sukoharjo. Ya. Apalah mau belanja pit motor mau Ya, kita ketemu di acara Wedangan. Wedangan malam hari ini kita hadirkan penyedia hewan kurban di wilayah Klaten. Perwakilan Klaten. Perwakilan Klaten. MTA. Ini kok rada ngantuk ya, bagule iki apa? Pak Joko wedhus apa piye? Bar kepayan Bang Agung. Kepayan terus leren enak. Asmanya. Asmanipun namanya siapa ini yang di tengah? Ya. Perkenalkan, nama Darmaji dari Jeber Klaten. Darmaji. Mas Darmaji. Mas Darmaji sebagai apa di penyediaan hewan kurban ini? Ya, untuk apa ini? Apa itu? Apa ya? Gampangannya kita diberi amanah sebagai Pikon Ketua Pikonda Klaten. Dan sementara ini untuk Pikonda Klaten memang struktural dari pengadaan hewan kurban berbeda dengan tahun yang kemarin. Dia apa bedanya? Bedanya kalau kemarin memang kita pure sebagai penyedia, tetapi untuk tahun ini kita sebagai koordinator. Naik tingkat. Koordinator untuk mendata seluruh hewan kurban yang ada di Klaten, terus juga mendata seluruh penyedia yang ada di Klaten. Juga. Ya. Jadi posisinya kita sementara ini di tengah-tengah. Untuk ya nanti kan ada peternak yang binaan kami, ada penyedia atau belante, ada yang peternak warga secara umum. Itu peternak asli ya? Asli, ya. Peternak asli dan ada yang binaan. Binaan atau apa ya istilahnya? Perwakilan. Pengada. Iya, pengada. Terus ada dadakan. Sampingnya namanya nama Sriyono. Nggih umur mboten? Iya, umurnya berapa Pak? Umur 40 rasa 76 48 tahun. 48. Nggih. Kemudian sebagai apa di Pikon atau sebagai alamat saya di Juwiring 4, cabang Juwiring 4. Jalan apa, Pak? Jalan Daleman Karangdowo. Mampir Mas, tidak Mas. Dekat SD itu, SD Juwiring. Ini kalau yang tentang tengah dalam. Itu tong. Itu tong. Terus sebelumnya. Kemudian untuk nopo nggih posisi kalau tadi Mas Darmaji kan sebagai ketua Pikon, namun kalau di sini saya hanya sebagai penasehat. Ya istilahnya untuk
khususnya di bidang kurban iki, perkambingan iki nggih. Istilahnya namung ngancani rencang-rencang peternak ngoten mawon. Dampingi peternak berarti gitu. Nggih, nek kula malah mboten ternak sebetulnya. Cuma ya istilahnya ya bareng-bareng mengelola lah seperti itu. Kalau ada keluhan, ada apa yang perlu ditangani bersama ya kita maju bareng gitu. Dan tentunya tidak lepas dari bimbingan dari pimpinan perwakilan dan juga dari Bikon Klaten. Gitu. Maka alhamdulillah dengan ya bareng-bareng bekerja itu insya Allah ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik kaitannya dengan pengelolaan kurban di Klaten. Ini lampu update nih. Lampu abang ini. Ini khusus perkambingan atau persapian? Ya, untuk tahun ini, untuk 2 tahun ini memang baru kambing. Namun ya mudah-mudahan untuk mulai tahun ini kita merambah ke sapi atau dari atas anjuran dari pimpinan perwakilan supaya ya kita mulai belajar ke sapi dulu Mas tadi. Iya. Berarti sudah memulai Pak? Sudah mulai, cuma ya belum diekspos ya secara umum gitu. Tapi tahun depan sudah siap untuk disiapkan. Ya, pengelolaan sapi ya? tahun ini berhasil ya insya Allah kita baru kita sampaikan ke warga juga. Tapi kalau ini nanti ya tanda kutip belum berhasil, ya nanti kita uji coba lagi bagaimana sampai berhasil. Sebagaimana tahun kemarin untuk kambing itu juga kita kan baru uji coba. Alhamdulillah udah berhasil, ini baru kita gerakkan lagi gitu. Sistemnya gimana kambing itu? Jenengan pengadaan atau memang merawat sendiri dari Bikon? Oh ya. Atau geruduk? Kalau lanjut. Ya, kalau dari kami di Klaten itu ada beberapa. Ada yang memang ternak. Itu yang binaan kami ada 11 orang. Itu memang dia beli bibit terus dibesarkan itu. Terus yang kedua itu ada penyedia atau dalam hal ini adalah belantik. Ya, belantik kambing, sapi dan lain sebagainya. Itu juga kita tampung. Ada 2 hal itu. Warga itu juga semuanya? Warga semuanya. Ya, tetapi juga alhamdulillah kemarin kita arahkan juga untuk para penyedia itu ngelarisi dari dagangan atau ngelarisi dari kambing-kambing yang sudah diternak oleh teman-teman kita atau warga kita, sehingga kolaborasi lah itu. Akhirnya alhamdulillah semua terjual. Sampai hari ini sudah berapa ekor yang terjual? Ya, itu kalau total yang ada di kandang dari saudara-saudara kita itu ada 349 ekor. Alhamdulillah sudah kambing sudah terjual semua. Close order rencana? Tutup pesanan? Sudah. Tinggal besok tinggal pengiriman berarti ya? Iya, tinggal pengiriman. Mulai besok udah pengiriman. Kan ini untuk sholat idnya kan hari Ahad. Jadi besok itu H-1 sudah harus mulai kirim. Sudah ke tempat penyembelihan istilahnya itu. Ya, kalau untuk perawatan kambing dari order sampai nanti dikirimkan itu penjagaan atau pengawalan berat badan apakah maksimal atau malah agak turun? Kaitannya dengan kriteria hewan kurban, insya Allah di Klaten untuk tahun ini dengan tahun kemarin ada sedikit perubahan. Kalau tahun kemarin ada istilah grade. Yang pertama adalah grade. Kalau tahun kemarin itu grade B dan grade A. Kemudian untuk tahun ini, kalau tahun kemarin itu grade-nya itu hanya berdasarkan bobot saja. Namun untuk tahun ini itu bobot juga, kemudian umur juga, kemudian poel. Yang grade A itu yang poel, dan untuk timbangnya, bobotnya itu di atas 24 kilo per ekor. Ya. Kalau poel kan harus, ya kan? Kalau dalam hadis kan ada yang jadaah yang
yang masuk umur itu kan belum poel. Karena untuk poel itu, kriteria poel itu kan bahasanya itu giginya itu sudah tanggal atau sudah ganti gigi. Nah, itu yang poel. Kemudian yang umur itu belum tentu poel. Maka untuk tahun ini di Beacon Klaten itu dalam menentukan grade itu antara poel dan umur. Itu. Mengenai bobot kan relatif. Karena apa? Karena untuk kambing sendiri itu kan ada yang kalau jenis tertentu yang kualitasnya bagus itu umur 5 bulan itu ada yang sudah bobot 30 kilo. Lah nanti kalau kita itu hanya berdasarkan bobot, mungkin kita nanti akan ya istilahnya kekhawatiran kita kan seperti itu. Kita tidak tahu kambing yang kita pelihara, misalkan kita beli dari pasar atau dari peternak yang lain, itu kan kita tidak tahu secara pasnya. Kalau bahasanya napa niku yang sering muncul itu kan kambing lahir itu kan nggak ada akte nggih Pak nggih. Akte kelahiran lah itu kan sering menjadi atau bedanya juga nggak ada. Nggih, itu. Maka ya untuk dalam rangka kita menjaga kehati-hatian kita dan peternak sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu mulai tahun ini untuk grade-nya itu sedikit berubah. Namun mudah-mudahan ini perubahan yang mengarah yang lebih baik gitu. Itu aja. Lalu tadi poel, umur, berat. Untuk yang grade A itu yang sudah poel berat. Pada beratnya jatuhnya beda-beda atau minimal berapa itu nanti? Nek beratnya relatif sama 24 ke atas. 4 kilo. Nah, yang membedakan kan poel. Kalau sudah poel bobot 24 bahkan kalau yang tahun ini alhamdulillah dari teman-teman peternak itu bobotnya itu cenderungnya 26 ke atas. Berapa? 26 ke atas. Nah, itu dimasukkan juga ya tidak kok kita terus menuntut harga lebih, tidak. Berarti kan itu masuk grade, karena sudah poel masuk grade A gitu. Maksudnya. Oke. Tulan Bayu. Sambil kita lihat, sambil kita ngobrol ya. Iya. Kita buat versi sudahnya. Moga Mas Rosid sekaligus ditampilkan para hewan. Para hewan. Peternak yang ada di sana. Hampir ora. Lho kok tadi ngomong. Kabeh tadi ngono. Nah, wis ngene wae sih. Gitu akeh. Ketok oke. Ini berarti kabeh ini potret kabeh tuh. Kiriman bosen. Ini domba semua ya? Kambing Jawa nggak ada namanya? Warga. Kebanyakan. Jadi kita mendidik warga yang kemarin itu ngarit. Nah, ini kita pakainya pakan kering. Ya, sehingga dari pakan kering itu teman-teman peternak bisa beraktivitas lain. Seperti tempatnya Pasar Tomo ini kan dia melihara sekitar 100 ekor kambing. Itu diberi makan jam 8, nanti jam 9 dia udah kelilingan untuk jual apa ini? Pempek ya? Pempek. Terus ya kalau adiknya Pak Sartomo namanya Mas Jumadi itu dia selesai makanin kambing. Nah ini serindilnya ini juga kohe ya. Itu juga dijadikan uang juga itu. Pupuk ya? Iya, jadikan pupuk. Iya, di packing. Sudah ada yang pesan. Serindil tinggal ya? Packing tok ya? Iya, itu nanti kan di PP dulu biar agak kering. Jadi biasanya satu karung isi kurang lebih 40 kilo itu laku 10.000. Kalau sehari itu untuk bunga itu ya, bunga untuk tanaman-tanaman. Ya biasanya untuk rabuk yang di perkebunan biasanya. Biasanya nanti difermentasi dulu, nanti langsung ditabur ya nanti kurang bagus. Panas. Ya.
Lokasinya Baik. di mana ini kalau Lokasinya. Lokasi di Juwiring. Di Juwiring, semua di Juwiring, tinggal beda kelurahan saja. Dan ada juga yang di Wedi juga. Wedi satu tempat orang. Mas Jio. Jio. Nggih. Sate ledokan. Ada beberapa peternak Oh juga. iya, maksudnya. Pernah? Tapi pernah ya? Jual sate Mas ya. Jual sate. Dia mau jual kambing ya. Nggih. Jual kambing bisa jual sate. Ya, Oh iya, Mas Jio ini sebagai pendamping juga, sebagai jadi pendamping. Pak Jio itu yang apa ini, yang ahli pertama itu kan ilmunya itu dulu awalnya dari Pak Dr. Kusnadi. Nah, terus Gerobokan gerobokan. Terus teman-teman terutama Pak Jio itu tertarik dan Pak Jio itu sudah praktekkan ya Mas. Iya, untuk Sudah JST. praktek, terus baru ke teman-teman yang lain. Akhirnya Mengikuti. selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jadi memang pengadaan hewan kurban itu tidak hanya muncul para pedagang kambing dadaan ya, iya. tidak seperti itu semuanya. Karena ada yang memang ada binaan Pikon tadi. Ya. Dan juga konsep dari kami sendiri untuk khususnya apa ini event korban itu tahun kemarin dan tahun ini sama, yaitu bagaimana peternak warga ini bisa mendapatkan profit atau margin yang lebih gitu ya. Bukan hanya kalau kita cari di pasar misalnya gitu ya, atau cari di desa-desa itu kan tanda kutip yang menikmati uang itu ya peternak non warga kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita konsep bagaimana peternak warga ini kita hidupkan, dapat hasil kan gitu ya. Harga juga alhamdulillah kalau di kami Lumayan tinggi. Tinggi. lumayan tinggi. Dan juga kami dari Pikon atas nasihat dari perwakilan Pikon tidak mengambil spesial pun dari penjualan gitu ya. Khususnya di momen lebaran. Ya, itu profit untuk mereka teman-teman peternak gitu. Iya, bagus. Ya, kalau harga kambing rata-rata berapa? Di Untuk atas yang 26. Untuk yang grade A itu 2.500.000 itu sudah Plus potong. plus potong, jadi sudah biaya bersih penyembelihan sampai hari H penyembelian itu sudah masuk. Kemudian untuk yang grade B itu yang umur dan berat di atas 24 kilo itu 2.400.000 itu juga sudah termasuk biaya penyembelihan. Dan sampai close order ini melayani warga semuanya apa ada juga non warga yang Alhamdulillah untuk dari peternak kami yang mulai 2 tahun jalan ini dari teman-teman itu juga sudah bahasanya open market apa pripun jenenge apa. Ya sudah pasar terbuka lah bahasanya. Jadi alhamdulillah dengan teman-teman memelihara kambing itu dengan ya sudah sekian tahun itu ada yang sudah pesan, bahkan ada dari pondok pesantren, ada kemudian dari tetangga sekitar ada itu. Ya alhamdulillah dari apa ya istilahnya kita memulai usaha 2 tahun jalan ini sudah sedikit banyak sudah ada dampak yang positif. Dan kebutuhan internal warga sendiri memang sudah tercukupi atau masih ada pembelian keluar lagi gitu? Tercukupi untuk skala Klaten. Oh, Iya, perwakilan Klaten. Ya, Kan perwakilan Klaten. konsentrasinya kan kesedia. kambingnya Ya kalau kambingnya ya kambingnya, kalau sapinya kan baru percobaan. Baru beberapa Ada belajar tahap belajar. Tapi kalau untuk kambing itu sebenarnya kita inginnya juga bisa ke luar perwakilan juga ya. Tapi memang sementara ini ya kita fokuskan dulu ke Klaten biar nanti kompak dulu, baik dari penyedia atau belantik itu bisa berkolaborasi dengan peternak kita sehingga itu nanti tidak menjadi masalah. Kalau itu sudah clear di dalam baru nanti kita bisa kuatkan keluar. apakah kalau khusus Klaten ini apakah juga ada studi banding ke perwakilan yang lain yang sudah mapan? Kalau awalnya itu memang kita ke BUM,
tanya-tanya. Bumi itu mana? Sragen. Yang Mas Wahid. Mas Wahid. Ya kita tanya banyak di situ bla 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 bla. Oh ya, ambil ilmunya. Terus mana ini Soekarjo. Oh begini tipenya. Nah terus kita berembuk. Intinya Klaten nanti bagaimana caranya peternak warga, karena kan warga kita banyak juga ternyata yang peternak itu. Tinggal kita support dana dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga bisa ikut andil di dalam event korban ini, sehingga profit dan lain sebagainya itu ya untuk warga kita. Dan alhamdulillah untuk permodalan sendiri, alhamdulillah untuk 2 tahun ini ya istilahnya kita sudah dari UB, sehingga untuk tingkat tingkat syar'i dalam kita pinjam meminjam itu lebih terjaga lah istilahnya. Kalau yang mungkin tahun-tahun sebelumnya kami sendiri nggak tahu, tidak istilahnya untuk permodalan kan kita nggak tahu secara pasnya atau apakah masih konvensional atau apa kan kita nggak tahu. Namun dengan kita kelola di Pikon ini kaitannya dengan permodalan, insya Allah lebih syar'i mudah-mudahan. Dan kita mengetahui kan berita dari sana. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus lagi kan, juga nanti untuk ya pemberdayaan lah bahasanya itu lebih bagus lah. Kalau konsep di Pikon sendiri kepada para peternak itu seperti apa, Pak? Dengan mendirikan usaha peternakan itu konsep awalnya seperti apa? Ya sebenarnya konsepnya tidak terbentuk ya. Yang jelas dari peternak itu tertarik terhadap ilmu dari Dr. Kusnadi, ngelumpuk, sudah berdiri jalan. Sudah gitu. Sederhana. Kalau fungsinya Pikon sendiri ngasih permodalan atau ngasih pemantauan atau seperti apa bentuknya? Ya intinya kita satu manajemen. Manajemen kita arahkan. Yang kedua ya kita hubungkan dengan pihak UBS, dengan para peternak kita mediasi. Oh begitu. Iya, yang ketiga ya controlling bahwa kandang itu harus standarnya ini. Ya, nanti harus mengikuti. Yang paling penting lagi pengalaman dari peternak. Kemarin kita ilmu langsung ya. Iya. Jadi peternak ini tidak boleh saya nol brutal tertarik ikut, saya nggak mau. Karena ini resiko. Ada pembekalan atau gimana? Enggak, itu nanti minimal pengalaman dia 3 tahun sampai 5 tahun minimal itu. Nah, baru boleh ikut. Tapi kalau nol brutal ya sementara ini kamu ikut dulu magang. Iya. Ngasih ke magang Pak. Iya dong. Nah, nanti kalau tidak ada solusinya. Iya, pakai apa? Ada solusinya. Jangan ikut yang Pak ini dulu ya, selama sekian tahun misalnya atau berapa bulan, sehingga kambing ini nanti sakit apa, pengobatannya bagaimana, perilakunya seperti apa, kok makannya tidak derembo misalnya gitu, seperti tidak apa lahap. ini tidak lahap, ya itu nanti penanganannya seperti apa kan. Taunya ilmu itu ya kalau sudah pegang kambing, pengalaman kita. pengalaman tadi. Kalau kiwit cilik soangan wedhus. Jadi saya nambahkan dikit kaitannya dengan awal-awal terbentuknya peternak di Klaten itu kan ya berawal dari teman-teman kita yang biasa memelihara kambing secara konvensional, ya masih angon, ngarit dan lain sebagainya. Bahkan ya dari beberapa peternak itu ada yang istrinya itu sampai pas wayah hujan-hujan itu ya angon nih loh Mas. Jadi ya mungkin dari kondisi yang ada itu terus berpikir bagaimana berusaha untuk caranya bagaimana agar tidak seperti ini terus lah, seperti itu. Dengan adanya ilmu yang didapat dari Sarasean, dari Dr. Kusnadi, kemudian dari beberapa peternak ada yang ya istilahnya ngumpul dulu jagongan biasa itu, kemudian muncul ide-ide yang disampaikan pada kami di Pikon, kemudian kita arahkan ya
berawal untuk belajar dulu. Yang pertama kan ke tempatnya Pak Jio. Kemudian setelah itu ya alhamdulillah untuk teman-teman kita tertarik. Nah, kemudian komitmen kita munculkan seperti apa komitmen nanti untuk kedepannya seperti apa. Lah itu nanti Beacon yang mewadahi lah. Jadi Beacon itu kan tidak hanya sekedar tempat berkumpul kan, tapi juga di situ ada menjembatani komunikasi. Misalnya butuh modal diarahkan ke sana. Caranya seperti ini kan begitu. Ya, termasuk komunikasi dengan pimpinan perwakilan juga kan gitu ya. Karena kan pimpinan perwakilan juga butuh apa ya? Mengetahui terkait aktivitas kita yang ada di daerah kan itu. Bahwa juga kita mohon izin untuk bisa mengadakan hewan kurban dari teman-teman peternak pun juga harus ada diskusi baik buruknya, resikonya dan lain sebagainya kan itu. Ya kita yang jembatani gitu. Sehingga alhamdulillah pimpinan perwakilan dalam ini Klaten menyetujui dan alhamdulillah ya jalan. Dan terpenuhi kebutuhan kambing untuk perwakilan Klaten. Ya. Terpenuhi. Kalau dibandingkan tahun lalu, antusiasme gimana ini para pembeli kurban? Kalau ini kayaknya turun ya. Turun. Agak menurun ya. Karena ya mungkin situasinya barengan sama kenaikan kelas, lulusan sekolah dan lain sebagainya. Ya, ternyata kan itu juga pengaruh juga ya. Kalau persiapan penyediaan atau mulai mendata hewan itu mulai sejak kapan? Ya, kalau pembelian bibit itu teman-teman itu sebelum Ramadan atau pas Ramadan itu. Jadi ya murni kita kambing itu diternak. Tidak kurang seminggu. Tidak dadaan. Kurang seminggu belanja gitu enggak. Jadi memang jauh hari sudah dimasukkan ke kandang. Tadi itu pedagang dadaan ya itu tadi. Iya. Jenengan sudah punya peternak dari jauh-jauh hari. Ya sebenarnya kan di daerah-daerah ini teman-teman daerah pasti banyak peternak itu. Tinggal kita gerakkan saja terus sehingga nanti momen kurban ini para peternak yang biasanya gampangannya bisa cuma 4 ekor, 5 ekor kita support dan lain sebagainya. Laku semua. Ya mungkin bisa lebih dari 20 ekor sehingga kan ya cucuk juga untuk ngingu. Yang kedua momen kurban juga kan kambing harganya juga lumayan. Ya kita ini fasilitasi, kita arahkan untuk kambing itu bisa dijual di warga sendiri dan warga juga kita arahkan konjak dewi dan sebagainya. Yang ini labanya itu kan juga masuk ke warga juga ya untuk infak untuk ini dan lain sebagainya kan bisa. Iya. Dan yang perlu kita perhatikan juga Mas, ini yang kaitannya dengan kebijakan dari pimpinan perwakilan yang alhamdulillah di Klaten mendukung dalam artian ya dari cabang-cabang kan diarahkan supaya membeli ataupun dalam kurban tahun ini diarahkan supaya membeli ke Beacon dan kami pun diberi ruang untuk itu sehingga ya alhamdulillah keinginan dari peternak atau apa yang sudah diupayakan dari peternak itu sudah bisa tersalurkan dengan adanya kebijakan dari perwakilan itu, dari pengurus perwakilan, sehingga bisa nyambung. Iya, gayung bersambutnya seperti itu. Jadi kalau sudah siap, nanti tinggal kebijakan dari pimpinan untuk mengarahkan tubuhnya Beacon kan. Kalau dulu kan sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau warga beli sendiri gitu. Kalau dulu secara pasnya kita kan belum ngurusi ya. Sebelum 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun itu kan kita juga nggak ngurusin ya. Yang jelas ya, teman-teman itu biasanya ya belinya ke
penyedia. Penyedia. Dan penyedia itu biasanya juga cari ke luar, di luar warga kan itu. Nah, kalau dicari, uangnya muter di situ aja nanti dulu. kalau di uang belinya kambing di luar warga kan ya yang menikmati hasilnya bukan warga, intinya kan gitu. Pesennya ke pihak luar. Uangnya muter di situ. Iya. Dan cuman pindah sistem itu kita pindah ke tempat kita. Kita tarik. Nanti yang Dan juga perlu ini Mas, perlu diketahui perlu Pak diketahui. Momen korban itu sekali lagi peternak ini hasilnya itu ketok moto gitu. Ketok moto. Nah, karena ini momennya peternak. iya, momennya peternak. Dan juga kita tidak menekan harga ke peternak. Peternak munculkan harga berapa. Yang menentukan peternak. Yang menentukan peternak. Kita tidak. Itu kan biasanya tengkulak sing nentok rego. Iya, tapi kita produsen. Kita sebagai Pikon ya tanya, kamu peternak berapa harganya? Misalnya kemarin 2,7 gitu ya. Oh jangan segitu, turunkan sedikit. Kan gitu ya. Nah, baru misalnya ketemu 2,5. Nah kamu udah dapat berapa, sekian udah cukup. Udah cuma itu. Yang penting kita beri kelonggaran untuk menentukan harga, tetapi juga jangan seenaknya kan gitu aja. Jadi warga yang mau korban ya terjangkau. Dia di kelas-kelas penyeimbang itu. Kelas B harga ada sekian. Selisih 100.000 tadi. Ya. Grade AB, Poel tadi yang membedakan. A sama B dah. Iya. AB saja. AB saja. Dan ketika di kandang tadi kan berarti pemeliharaan ada di tanggung jawabnya ada di peternak. Iya. Peternak ya. Resiko semua kan di peternak. Makanya peternak kita beri leluasa untuk bikin harga. Dan untuk tahun ini Mas, jadi untuk tahun ini dari Pikon itu manajemennya sekarang sudah dari masing-masing peternak itu sudah diberi daftar, kemudian diberi angka yang nanti angka 1 sampai 500 misalkan, itu namanya siapa itu sudah terperinci, jadi nanti terhubung ke panitia korban. Jadi insya Allah di Klaten sudah seperti itu. Jadi nanti kambing datang ke tempat penyembelihan itu sudah dikalungi nama korban, angka, kemudian yang angka itu sudah masuk data, angka 1 sampai berapa. Angka itu sudah di nomor daftarnya tadi. Daftarnya sesuai dengan grade yang ada itu. Sesuai dengan grade A. Oh si A misalkan Mas Darmaji kambing grade A itu sudah ada. Nah, kalau yang pengiriman pada saat sebelum hari H atau pas hari H itu yang ngurusi dari peternak sendiri atau pengelolaan? Iya, peternak. Langsung peternak. Jadi tanggung jawab peternak juga. Jadi Pikon kan hanya mengkoordinasikan. Iya, koordinasi. Jadi tadi 2.400.000 itu kan sudah bersih, termasuk ongkos pengiriman juga dan penyembelihan. Itu sudah bersih sampai ke tempat penyembelihan. Bahkan nanti kalau ke tempat penyembelihan pun ada sesuatu, itu peternak itu siap mengganti. Misalnya ditolak panitia, kita buat MOU dengan mereka siap mengganti. Jadi tidak lost doll. Terus bingung ya Pak. Iya, makanya kan tanggung jawab mereka juga kita tuntut juga untuk hewan korbannya. Misalnya, ternyata beratnya kurang ya dijoli gitu ya. Terus misalnya, ini belum jada A misalnya, belum umur, ya harus diganti. Itu aja. Penyembelihan di mana tuh? Kalau Klaten? Klaten di Ringin Putih, Karangdowo. Satu titik. Untuk tahun yang ketiga. 4 nomor 3. SD kan 2 kali. Enggak, maksud saya yang di Karangdowo itu. Kedua. 2023 dan sekarang. Dan itu menjangkau seluruh Kabupaten Klaten. Seluruh Kabupaten Klaten dan juga Sukoharjo, sebagian yang Sukoharjo Selatan, Barat Selatan.
Wonosari Wonosari Klaten. Klaten ya. Klaten. Itu. Ya Cuple. Sukoharjo bagian Hulu, kemudian Tawangsari itu masuk ke Klaten, pusat 5. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih punya kesempatan, mumpung waktunya masih banyak. Telepon di 0211 679 3000. SMS, WA di 0811 255 3000. Teleponnya mana tuh? HP-nya? Ya mau tanya tadi. Oh, ya. Carry Mas. Udah kita Pak. Lagi apa? Silakan dikeluarkan. Hilang jadi Di penggang. saat gagak. Ya kalau kami dari Pikon itu sebenarnya inginnya juga merangkul pemuda juga. Kemarin sebenarnya mau kita ajarin Ternaknya atau apanya? ya mengelolanya, peternaknya. Itu sebenarnya kita maunya ngerangkul juga ke pemuda. Tapi untuk sementara ini sing dirangkul rung gelem ya sudah. Si wedhus. Mampu Mas, mampu Mas. Jangan rangkul wedhus. Kalau nggak ada passionnya, Chandra tuh pegang ngurusi wedhus, serintil. Kalau beda lokasi, beda kabupaten beda cara berpikirnya juga. Mungkin di kabupaten lain itu sudah mulai melibatkan karena memang ya wis gaweane sabenane seperti itu juga. Jadi yang kita maksud itu mengelola itu ya dia jadi pengada gitu loh. Jadi Ada keuntungan nanti yang nah, makanya kan kita libatkan mereka loh iki loh lah, ada di sini Peluang usaha juga. peluang usaha untuk kamu itu bisa apa ya menggali potensi mungkin ya. Kemarin sebenarnya kan saya itu bukan basicnya bukan dengan perkambingan atau sapi, ya kan gitu ya. Kalau saya kan yang besi. yang ke pengecoran besi atau satos gitu ya. Tapi ternyata ya berkecimpung 2 tahun, ternyata peluangnya enak juga ya. Jadi pengen ya Mas? Jadi pengen ya. Sudah mulai merambah? Sudah mulai Ya mungkin tahun depan ya. Nanti mendirikan apa? Farm. Jangkar Mas Farm gitu. Jakarta. Lah kemarin itu ketemu dengan ini ya pedagang sapi itu. Kita tanya-tanya ada temen nggak yang ini butuh domba atau kambing kayak wah ada yang di Semarang di sini sih ternyata ngeling semua ini ya kan gitu ya kan di luar ini ya. Di luar apa di luar warga kan pasar kita ternyata ya kan kalau nanti sudah terbentuk kan kita tinggal numbuhkan warga untuk beternak kita lempar ke luar kan gitu. Itu jadi bisa di Anu ya. Kalau sudah pikirannya itu pengusaha itu katanya gampang laku mana ya? Ngangkiri ndang gerak. Apa dadi duit? Nek gur dipikir tok kadang kuncinya di situ Pak. Kalau ndang ngubah. bergerak nanti di situ ada Bang Mama. jalan lagi. Napa Mas? Ini Ubah Mama. Ada pertanyaan. Nah, ini saya dari tadi Bang Mama. Obah yuk mamah yuk ngai pertanyaan. Ada jawabannya. Saya Anang dari Riau mau bertanya bagaimana cara cepat melihat umur sapi kalau sudah 2 tahun dari umur fisiknya, karena di daerah saya sapinya diliarkan di perkebunan sawit. wah ini. Ya. Jadi Tinggal- sudah tahu belum ini? Mendeteksi umur. Kalau sapi itu kan sebenarnya kalau umur itu ini giginya gitu ya. Giginya Mulai kan jarang. mulai jarang-jarang. Jaraknya itu apa ya? Apa? Enggak Renggang. enggak seperti apa ini jagung gitu loh. Kalau jagung itu kan rintik-rintik Rapat gitu. rapet gitu ya. Nah itu belum umur. Tapi kalau udah renggang-renggang itu udah umurnya udah Nah, itu mendeteksinya umur berapa gitu gimana? nah itu dicangar. Oh, Di Cangar itu di Cepowo. Iya, dicangar. Dibuka mulutnya. Iya, suruh ini. Pik. Dicangar. Nah, itu kan nanti terlihat. Kalau yang sangat ahli itu kemarin saya dengan pedagang sapi itu baru tanduknya udah kelihatan. Oh dia udah apa? Wah, sangat hafal. Mungkin garis-garis ini, tanduk yang bungkering kan ada garis-garisnya ya. Mulus, ya, mungkin kayak gini kan mulus. Nah, mungkin masih muda. Tapi kalau
sudah ini garit itu udah tua. Itu benar-benar dia udah mendalami ya. Iya. Tapi itu proses Mas, perlu belajar. Iya, nggak bisa di S2 peternakan nggak ada. Nggak ada ini. Namanya ngaji itu ada masalah satu. Perlu proses juga. Angel lagi Pak. Sasin gitu. Masalah. Kerok jilid 1 sampai 6. Tapi sama ya. Ya diundang belum diundang udah ada pertanyaan ini gimana? Apa itu? Belum dana tadi. Sudah. Sampai hilang pertanyaannya. Paling. Oh iya. Ya mungkin sementara jawabannya gitu. Gitu ya. Karena kita juga masih belajar. Sama-sama. Kurang tahun ya. Udah tahun. Ya itu kan cerita atau apa ya, informasi dari teman-teman yang para penyedia atau peternak itu yang sudah lama itu komentarnya semacam itu. Oke. Nanti bisa dipraktekkan itu yang Tapi kalau apa Powell itu memang nanti giginya besar. Ganti gigi. Ganti gigi. Iya. sekali tau ganti giginya buat Dan sama kayak Itu manusia. gigi yang apa ya? Gigi seri, gigi langsung depan. Gigi seri Biasanya langsung 2 tanggal depan. ternyata. Iya. Gigi kelinci itu. Iya, gigi kelinci. Ya, jadi kalau diistilahkan Powell itu kalau memang sudah tanggal itu sudah tanggal, maksudnya copot ini, coplok. Coba itu kan ada penggantinya kan sudah. Nggih, nggih. Namun terkadang Coplok ya pun, ompong. coplok pun ya sudah itu. Oh. sudah Masih Powell. ompong itu udah. Oh. nggak tumbuh lagi. Nah, tumbuh. Ya nanti tumbuh. Berarti yang di sini Tapi bekasnya semuanya kan sudah kelihatan. poel. Udah poel semua kita. Tapi sini poelnya Kalau gigi geraham bukan poel itu. nyatu rontok. Berakot saking ke bantereng. Nek orang percaya iki jasa dimaem lah wis opak kapuk lah. Saya niki Mas. Terus kemudian kalau selama ini pemastian atau mungkin ada pengawalan dari dinas begitu yang berkunjung bahwa peternakan ini memang kondisi dari hewan-hewannya bagus atau sehat itu ada? Selama ini belum ada. Aduh, belum ada ya. Belum ada. Ya. Apa? Kunjungan dari dinas, Dari dinas. entah itu dokter hewan atau Dinas. peternakan itu Peternakan. belum ada. Belum tahu atau memang belum ada komunikasi. Belum ada Dari Bikon komunikasi. berarti belum mengkoordinasi terkait ini. Belum. Kalau sampai ke dinas belum ya. Nah, untuk pemantauan kesehatannya bagaimana? Ya sementara ya peternak, iya. Mandiri ya. Yang jelas kan yang terlihat misalnya tidak kero, tidak pincang, tidak sobek, tidak apa. Ya sesuai kriteria yang ada. Kriteria yang kita maksimal lah. apa ini terkasat mata itu ya. Kalau tahun-tahun yang lalu kan ada PMK. Nah, itu apakah yang dulu ada juga hewan yang kena gitu? Alhamdulillah nggak ada ya. Kemarin nggak ada. Kalau PMK kan cenderungnya ke sapi biasanya. Ya, kalau kambing insya Allah Kambing- relatif aman. Kambing kan Oh, kemarin belum sapi juga, Belum belum sapi. ini juga baru percobaan ya. Ya, nek sapi kan baru tahun ini kita mulai. bahkan kemarin sapi kan ada lato-lato juga itu. Hah? Atau Apa? Penyakit lato-lato. Yang kayak apa gitu? Iya gampangannya korengan. kulitnya tuh Oh belum gudik apa gimana? Belentong-belentong. bunder-bunder. Nah, yang dolan tek-tek itu mana ya? Iya lato-lato itu makanya ngopo jenisnya bunder-bunder apa? Kulitnya itu buka Google lah ya. Tampil kan Mas Rosid. Sapi lato-lato. Sapi lato-lato Jadi ini- terus itu. Rusak bunder-bunder gitu. Kayak gitu. Gitu. Untuk sapi atau kambing itu? Ya sebenarnya kalau kambing saya belum pernah lihat, tapi Sapi kalau ya. sapi ya Itu masuk apa? Sakit ya? Penyakit. sakit lah. Cacat. Ya nggak boleh, harus Nggak boleh cacat disembuhkan itu, ya. atau diganti. Mungkin apa ini belen itu juga nggak boleh kan itu. Angin duduk kan. Angin duduk. Lah kan ya ada belen masalah kan. Belen bereng apa berengen. Berengen. Nah berengen itu juga nanti harus disembuhkan dulu sebelum masuk ke apa ini pengorbanan. Yang sering itu biasanya Oh biasanya. mencret ini biasanya. Oh diare. Tapi kalau mencret nggak terlihat. Oh terlihat. Sudah apa? Anu apa? Postur tubuh itu loh kan Oh nggak. ya jadi berarti Bisa disembuhkan. bisa disembuhkan kulitnya bintul-bintul gitu ya. Iya. Dulu. Nunggu sembuh dulu. Kayak cangkrangan udah.
Ya, Oh, cacar, tapi gede kan. Nggih. kayak cacar air gitu ya. Termasuk baru nih ini. Penyakit baru. Biduran kok. Pi. Biduran kan gatal. Bidurannya kambing. Iya, itu. Apa kendala di lapangan selama ini? Ya kendala di lapangan mungkin ini ya, peternak itu kadang rada kemproh gitu ya. Gimana itu? Kemproh itu Kemprohnya dalam itu? arti kan pembersihan kandang itu kurang, terus apa SOP yang sudah kita sampaikan itu ya ada yang gugu ada yang tidak. Tetapi yang menerapkan standar itu hasilnya sangat bagus. Nggih, pengaruh. Sangat bagus banget gitu ya. Jadi kesehatan dan apa ini keuntungan dia paling banyak. Jadi ada yang taat, ada yang tidak menerapkan. Berengkele ini. Itu Mas. pemantauannya jenengan ke lapangan berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Ya sebenarnya Ada yang kewenangan yang kayak ini gitu. ya sebenarnya kan kita misalnya kita kumpulkan itu tidak menentu periodenya ya. Nah, itu ya kita ingatkan loh ini kemproh ini dan juga kita datangkan sesepuh kita itu ya sudah dikandani, dinasihati ya non. Ini masih kemproh ini yo isih kemproh juga. Iya. Tetapi yang bersih tadi ini cerita dari peternak ya. Ya. Yang bersih tadi dari serintilnya itu juga menghasilkan uang. Bahkan bisa dimanfaatkan gitu ya. bahkan kemarin itu ini, iya. untuk serintilnya itu sebulan itu bisa ngantongi 1.200.000. Satu bulan. Ya, itu dari kambing 130. Ini penyakit sapi ya lato-lato tadi ya. Blending. Kalau terjadi seperti ini ya harus disembuhkan dulu ya Ya, prosesnya. Ya nggak masuk. Atau kalau memang sudah batas waktunya terus tidak bisa sembuh ya ganti. Ganti. Ya. Nah untuk korban beda dengan kalau dipergunakan untuk yang lainnya ya nggak masalah gitu, tapi kalau korban ada Ya, kalau yang mau beli, kalau yang nggak mau beli kan ya tetap disembuhkan. Ya nunggu tahun berikutnya kalau untuk korban. bukan Nggih, kalau sudah sembuh. kan ini batas ya waktu ini awet Nah, iya. kan nyembeli kan Ya betul. ada batas. Ada hari tasrek cuma 3 hari itu. Oke. Tadi Mas apa tuh sementara bisa terus lato-lato ini. Apa? Terus Oh iya. jadi selama ini penyediaan di Klaten khususnya jenis domba ya Iya. untuk kambing ini. Jadi kambing Jawa itu nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa pemilihannya seperti itu yang dipilih? Mas Rin. Domba. Ya itu karena apa? Karena untuk pemeliharanya itu cenderung lebih mudah dan untuk pergerakan di kandang itu kan lebih energik yang Jawa. Jadi mungkin ya istilahnya kalau kambing Jawa itu kan kokean pulah bahasanya. Jadi kadang-kadang yang ingon malah diseruduk dan lain sebagainya. Untuk yang kambing domba ini cenderungnya pergerakannya kan kalem, santai gitu. Di samping itu juga untuk menjaga keamanan dalam artian nanti naik gudakan kan nanti ya kita tak khawatirnya nanti terjadi cacat, sesuatu ya. ada cacat, bahkan ada sungunin itu potel dan lain sebagainya. Terus nanti pengaruhnya ke kandang juga. Nek kandangnya kurang bakoh ya nanti kandangnya jur rusak kan. Itu kan biaya juga. Dan juga ini pakannya, Pak. Iya, untuk pakan beda juga. Iya, pakannya manajemen pakan kan beda. Nek kambing Jawa Rambanan. itu rambanan. Karena apa? Kambing Jawa itu cenderungnya pengennya pas mangan, pas niku menek ngoten ini. Jadi itu ngeranggeh. Kalau kambing kalau domba itu kan cenderungnya sejajar dengan Kalau pakan dengan domba tubuh. Ya selama ini kan ada beberapa
dari rangsum yang diberikan itu ada bermacam-macam, tergantung di tempat sekitar peternak itu yang bisa dimanfaatkan untuk pakan apa, walaupun harus beli. Misalkan ada ampas tahu yang biasa dibikin tempe tempe gembus itu, itu ya, ampas tahu niku. Kemudian ada juga pongol pongol singkong. Kemudian ada kangkung kering. Kangkung kering itu kangkung digiling, itu dari Blitar yang mendatangkannya. Bahkan itu harganya itu sekarang itu dengan perkembangan peternak milenial yang banyak ini menjadi harga 4.500. Kalau dulu paling hanya sekitar 2,5. Dengan kenaikan seperti itu hampir sama dengan gabah nggih. Jadi gabah sekarang kan 6.000. Nah, ini kangkung kering sekilo 4.500 kan ya. Kita dengan harga semacam itu kan ya kita prihatin. Maka ya ke depan kita mendorong agar peternak ini bagaimana bisa mandiri pakan itu. Buat sendiri ya. Ya kalau bisa, namun ya. Atau memang ada orang yang khusus dia memproduksi pakan. Ya memang ada, cuma ya kalau selama kita masih tergantung dengan pakan, kemudian bibit kita masih beli, ya nanti memang pengaruhnya pada keuntungan dari peternak. Jadi kalau ambil bibitnya dari mana selama ini? Ya selama ini kalau tahun yang dulu itu masih menginduk pada pengada ataupun penyuplai. Namun sekarang ini alhamdulillah untuk peternak kita sudah bisa mandiri, dalam artian kita belinya ke pasar atau pesan seseorang dan itu bisa milih untuk kualitasnya untuk bibit itu. Dan untuk harga kita pun juga sudah bisa tidak tergantung, tidak seperti dulu. Istilahnya apa kalau itu? Apa? Bibit itu loh. Bakalan. Pembibitan apa istilahnya? Breeding. Nah, itu kan sistem pengembang biakan, dalam artian ya kita misalnya kalau yang dikelola di Bikon ini sementara ini baru penggemukan untuk teman-teman. Penggemukan itu fattening istilahnya. Kemudian untuk breeding itu anakan, kita memelihara anakan. Nah, kalau anakan kan memang cenderungnya itu harus pakan itu mencari yang lebih murah. Karena apa? Karena jangka waktunya kan lama. Nek penggemukan, nek fattening itu kan bisa ditarget selama kita komitmen dengan pakan yang ada, manajemen pakan yang sesuai dengan nilai gizi yang ada, insya Allah bisa ditarget selama pertumbuhan normal maksudnya. Ya kambingnya bibitnya sehat, kemudian selama pemeliharaan kita sesuai SOP yang ada, insya Allah bisa ditarget. Namun untuk untuk breeding kan perlu waktu. Agak lama ya, agak lama. Maka pengaruhnya di situ. Nah kalau di luar bulan Korban ini dari teman-teman itu juga penggemukan juga. Ya. Namun untuk bulan-bulan kemarin sebelum momen Lebaran ini terus terang untuk nilai keuntungannya agak berkurang. Karena apa? Karena pengaruh pakan yang semakin mahal. Kemudian juga setelah kambing itu walaupun masuk target, kenaikan bobotnya masuk target, namun dari nilai beli atau daya beli dari masyarakat umum itu untuk tahun ini kan agak menurun gitu. Sehingga yaitu nanti untuk kedepannya ya kami bagaimana untuk kelanjutan istilahnya untuk penggemukan betina itu ya kita kaji ulang lah agar tidak terjadi kerugian gitu. Karena apa? Karena untuk pemeliharaan penggemukan secara ya pakan kering ini memang harus jeli betul kaitannya dengan pakan, manajemen pakan. Meleset sedikit saja nanti ya malah tombok gitu. Apalagi nanti ada kematian kambing, itu ya agak riskan juga. Kalau rata-rata sekarang yang ada di kandang itu kondisi hewan itu bobotnya naik atau cenderung mandek di situ?
Kalau Ya. dipakan terus itu ya. Ya. Kalau Ya, sampai dibiarkan terus. enggak maksudnya dari saat ini atau mungkin seminggu yang lalu Oh, sampai gitu. menjelang hari itu apakah kok sayang saya kuru atau lemu gitu. Nah, itu memang dari pemilihan bibit pertama itu Mas. Kalau pemilihan bibitnya bagus itu nanti akan naik terus. Tapi tahun kemarin itu ada yang masuk berat itu 24 tapi turun terus sampai 20 kilo juga ada. Nah, itu karena memang bibitnya yang jelek. Tuh. Tetapi kalau yang baik seperti yang tahun ini itu masuk berat sekitar 21 atau 22 itu sekarang udah ditimbang sekitar 26 setengah sampai 30 ada Mengalami kenaikan. kenaikan yang bagus. Kalau bibit itu nggak bisa kita request ya. Kita minta gitu. Bibit itu kan dari pejantan, betina, dari mana itu. Rasnya itu mungkin. Rasnya bisa kita request enggak ya? Bisa Iya kan? bisa di request tapi breeding sendiri. Karena selama ini kan untuk dari teman-teman peternak itu kan belinya di pasar. Pasar. Ya kita untuk tahun ini kan kita memang baru tahun ini yang kita beli ke pasar itu. Sehingga kita bisa milih terutama khususnya untuk yang kurbanan ini kita bisa milih yang poel dan yang sebagainya. Kalau dulu kan kita belum maksimal kaitannya dengan poel itu. Dulu baru umur lah. Untuk tahun ini ada separuh lebih yang sudah poel sehingga alhamdulillah untuk tahun ini bisa meningkat. Kemudian terkait dengan nanti untuk kualitas bibit yang seperti jenengan sampaikan ya itu bagian dari nanti pengaruhnya ke pasar nilai jual nanti. Nek kita belinya bibit yang bagus lah. Nanti waktu Payura kita menjual ini payura. Nah, misalkan kita mau menjual ke tukang sate. Padahal tukang sate nek bobotnya melebihi 40 kan mungkin nggak mau beli malah. Nek hanya bobot sekitar 20 kilo, 25 kilo itu malah cepat laku di pasaran. Itu pengaruh juga. Kalau berat kelebihan malah nggak mau dia. Apa pertimbangannya itu? Mahal. Mahal. Oh mahalnya itu. Nggih, mahalnya. Ya, didolnya di pertimbangnya ra cocok gitu. Nggih, itu yang tahu kan nanti tukang sate misalkan. Nggih. Tinggal pangsa pasir kita yang mau kita tuju, kita sasar itu yang apa gitu, pasar yang mana. Kan memang kambing itu banyak, ada yang apa? Jenisnya. Jenisnya kan yang apa? Kuping itu, itu ada yang domba, ada yang Yang pendek-pendek. Jawa Randu ya. Jawa. Jawa Randu. Nah, itu kan pangsa pasarnya udah lain semua. Ya tinggal nanti kita misalnya domba misalnya. Domba ini ada beberapa jenis, sekian jenis. Oh, sasaran pasar saya ini ya, tukang sate di warung-warung pinggir jalan misalnya. Itu berarti pakainya domba yang ini. Tapi kalau memang misalnya di restoran dan lain sebagainya pakainya domba ini. Itu ada pangsa pasarnya masing-masing. Dan juga untuk korban juga kan kalau kambing itu juga ada pangsa pasarnya juga, ada yang harga itu 5 juta up itu kan memang nanti pangsa pasarnya ya orang menengah ke atas dan lain sebagainya kan. Kalau di kita kan cenderungnya ya 2.500.000 seperti tadi sudah bersih ini. Kalau nanti kita memelihara yang bobotnya mencapai 40 kilo, 35 kilo lah. Sing tuku sapa? Nah itu tadi, walaupun nanti juga laku juga, namun kan kita untuk daya belinya kan masih membingungkan gitu nih. Setelah momen Idul Adha ini tetap beternak ya? Ya nanti Para evaluasi dulu Pak. Jadi Dan ini udah habis ya? Sudah ini habis udah untuk habis, kan. kurbanan, untuk Nah, yang nanti kan pejantan. setelah korban itu kan biasanya kita penggemukan. Nah, penggemukan nanti kita evaluasi dulu karena pakan tadi sudah disampaikan Mas Riono tadi kan pakan memang naik, nah nanti cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok beralihnya kemana itu nanti kita lihat dulu. Evaluasi dulu Mbak. Aku punya kalau minat untuk nanti kerjasama. belajar buat pakan berarti ya? Iya.
produksi pakan. Produksi pakan. Ini kalau di kepanitiaan sendiri penyedia hewan korban itu cenderung setiap menjelang korban itu berubah-ubah posisinya atau memang selalu penjenengan di posisi saat ini, kemarin juga di posisi saat ini, kemudian apakah tahun ini saat ini juga sama ini? Kalau kita ganti ini kan jenengan penyesuaian terus. Iya, ya kayak gini Pak. Kayak gini ya Bang. Iya, tetap pengawasan. Alhamdulillah untuk di Bikon Klaten untuk kepengurusan kaitannya dengan pengelolaan hewan kurban khususnya di Bikon. Kalau tahun-tahun yang dulu administrasi itu dipegang Mas Darmaji sendiri. Terus? Nah setelah tahun ini alhamdulillah dari teman-teman Bikon mulai difungsikan untuk bisa membantu mengelola dalam artian administrasi, pendataan dan lain sebagainya untuk terlibat, ya. Bisa terlibat. Sehingga ya kita tinggal mengarahkan saja. Nanti misalkan dari cabang A daftar grade A 10, grade B 20. Nah, nanti tinggal kita komunikasikan dengan peternak. Karena untuk pendataan sendiri itu cenderungnya berubah-berubah. Jadi misalkan kemarin itu daftar grade A, sekarang beberapa waktu ada yang berubah ke sapi, ada berubah yang ke grade B, sehingga ya sampai hari kurang 3 hari ini pun ada perubahan juga gitu. Sehingga itu ya itu bagian dari lika-liku kami itu. Maka sampai Mas Darmaji ya seperti itu, untuk alhamdulillah mudah-mudahan diberi kekuatan lah. Amin. Basecampnya di mana? Kalau basecamp untuk apa, koordinasi atau apa ini? Lewat di rumahnya masing-masing. Ya kalau basecamp ya di Ngagle ya. Ngagle itu ya Juwiring 4. Oh, Juwiring. Ya, di Majelis Barat. Daerah Juwiring juga. Di sana ya. Lebih dekat itu berarti sama para peternak itu ya, untuk mengkoordinir. Nah, untuk tahun besok itu kita juga inginnya, ini baru keinginan kita itu ya kan kemarin kita juga sudah jagongan dengan pemuda juga, ada beberapa orang yang sebenarnya dia itu juga sudah paham kambing juga, karena dia dari kecil sudah gelute karo kambing kan itu. Cekelane kambing, dan ini dia itu kuliah juga di peternakan. Kan dia sangat sudah insya Allah sangat paham lah ya. Nah tinggal kita nanti mengajari ke dia itu manajemen kandang, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Cuma tinggal 3 tahap itu yang nanti kita gandeng dia. Karena itu yang paling penting, bisa ngingu tapi nggak bisa manajemen kandang, ya orang maju-maju kan gitu ya. Itu menjadi peternak seperti orang-orang dulu itu. Iya. Ternak biasa saja. Kemarin bukan kemarin ya. Nah, kalau kita lihat di YouTube itu kan ada mana tuh orang Lampung atau mana itu, Purwokerto nggak salah, itu dia itu lulusan pesantren, cuma punya 4 kambing awalnya. Ya setelah 4 tahun atau 5 tahun itu punya 1000 kambing. Nah, ini kan memang manajemen kandang yang perlu dipelajari, terus manajemen pemasarannya. Ya kita inginnya semacam itu, dan juga pasarnya orang nguplek neng warga gitu ya. Tapi pasarnya dia itu sampai Aceh ya, Aceh terus pokoknya luar Jawa. Ya ini yang perlu kita semangati teman-teman gitu ya. Tuh. Dan mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa lebih banyak lagi peternak-peternak yang bisa kita gandeng untuk bisa memajukan kaitannya dengan perkembangan kurban di Klaten khususnya nanti. Masih prospek ya, jadi peternak itu. Peternak milenial. Ya, prospek lah. Prospek. Ya. Selama orang masih makan sapi dan kambing. Iya. Tinggal itu tadi kuncinya di manajemen kandang. Kalau memang ini biar caranya untung kan di kandang itu. Yang kedua
lancarnya bisnis kan di pemasarannya. Nah, yang wis pasaran sama kandang udah dikuasai, itu duit itu ya dudu dikandani carane manajemen kan itu. Ora kabar itu badi terus nggo jajan. Terutama untuk zakatnya. Jangan sampai lupa. Itu kan juga harus kita pahamkan. Baik, terima kasih Mas Darmaji dan Pak siapa tadi? Sriono. Mas Sriono. Pak Sri ada. Soalnya Pak Sriono yang satunya itu kan sedang haji toh ya. Ya. Nggih, Pak Muhammad Sriono. Pak Guru. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang semakin ngeremboko, Amin. sapinya ada dan sudah tertata. Ini calonnya pernah sakit. Nah, iya, itu Emang jangan menggiurkan Mas Fam, loh. emang. Jangan Mas Wapo. Ya, yang Tahun 2025. iya, iya. Bupati maksudnya. Bupati Honda. Ya, Bupati Belambangan. itu barengan Pornas Jogja. Oh iya. Ya, baik, terima kasih pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah menyimak dari penuturan Pak Darmaji dan Mas Priyono. Tapi Mas Priyono, tapi ada yang perlu penting belum disampaikan. Kontak yang perlu dihubungi. Ya. Lah udah laku semua. Close order. Loh, paling tidak Belajarnya. ya belajarnya. Nomornya jenengan. Ora apal nih. Buka iki. Tapi dari sini ada kita tadi. Lah ini tahun 853. 64 waduh putih nomornya. Ya kita ini Mas. 0853 6448 5081. Nah, Oh iya. 853 6448 5081. ya. Kalau mau belajar, karena kalau mau beli sudah Habis. yuk Yuk. keliling. Ya. Ngajar ke Bikon Ndak Klaten. Dan akhirnya saya Janto. Saya Ya, Fauzan. juga. Pakul. Iya. Kedua narasumber, Iya. banyak terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.